Selamat datang di podcast SMK Variasi. Jadi di podcast yang perdana ini, di samping saya sudah hadir salah satu dari beberapa asatidz dari SMK, dan beliau termasuk sesepuh yang paling lama di SMK ini. Beliau adalah Ustadz Fakih Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini sudah 10 tahun di sini. Dari Aliyah, Mat Ali sampai Unhas. Jadi 10 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Apa yang latar belakang kok jenengan tuh bisa 10 tahun itu bertahan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama gini mas host ya. Pertama saya lebih suka nggak dipanggil Ustadz. Pada hakikatnya, pada sejatinya saya itu nggak sreg ketika memanggil Ustadz, karena itu yang namanya Al-Ustadz atau Syekh atau Mama Asbah Zalik, sesuatu yang mirip dengan itu untuk sesuatu atau seseorang yang mulia, untuk seseorang yang al-muqtadabi, yang bisa ditiru, yang bisa menjadi contoh tauladan. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, salah satu leluhur para habaib di dunia bahkan, itu yang pantas dipanggil Al-Ustadz pada zaman itu. Dan saya sangat jauh dari tingkat itu, sangat jauh dari level itu. Jadi meskipun tadi Mas Faisal, Mas Bas ini menyebutkan 10 tahun, tentu masih sangat jauh dari panggilan Ustadz. Kalau saat itu bareng zaman dulu itu banyak yang lebih manggil Cak, termasuk saya. Zaman saya itu masih banyak yang manggil pembinanya, manggil gurunya itu masih Cak, pakai Cak, dan itu panggilan keakraban, panggilan kesayangan. Bahkan kalau di Lirboyo, gus-gusnya itu, gawagesnya itu dipanggilnya Cak. Jadi kalau teman-temannya atau seniornya dipanggil Kang, kalau gus-gusnya itu dipanggil Cak. Nah, itu yang pertama ya, soal Ustadz tadi. Lalu soal pertanyaan sampai 10 tahun di Tebuireng itu apa yang membuat bertahan, ya pasti banyak sekali lika-liku, banyak sekali historisnya, latar belakangnya. Enggak bongkoan lalu 10 tahun gitu aja, enggak. Tapi banyak sekali cerita. Salah satunya adalah kami diajari oleh guru-guru kami dulu itu untuk ta'allum itu tula zaman. Kalau di alal itu kan ada tukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Nah, tuli zamani ini saya kira yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Tulis zaman itu bukan 10 tahun, bukan 30 tahun, tetapi sejauh mana dia itu bisa mendalami ilmu itu. Jadi saya kira 10 tahun itu bisa dikatakan waktu yang lama, bisa juga dikatakan waktu yang singkat. Malah santri zaman dulu itu sampai mondok itu 30-40 tahun baru kemudian pulang ke masyarakat. Jadi kalau kembali ke pertanyaan motivasinya apa? Yang jelas tadi kami diajarkan para guru-guru kami bahwa mencari ilmu itu minal lahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Itu Dari buayan sampai liang lahat. Iya. 10 tahun berarti kemungkinan Ustadz Fakih ini masih lama di sini. Nah, itu juga misteri. Ya, misteri. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan itu misteri. Sama kayak kita hidupnya sampai kapan itu misteri. Bahwa nanti ada target, kemudian ada schedule, ada rencana, itu pasti. Tapi saya kira itu tidak dibahas di sini lah. Jadi untuk itu masih misteri. Jadi kita sudah mengenal bagaimana Ustadz Fakih itu berjalan hidupnya. Dari motivasi beliau kenapa 10 tahun itu masih bertahan di sini. Kenapa nggak pindah-pindah ke pondok yang lain? Kita sudah dengar alasan dari beliau. Jadi gini lah, maksud dari podcast kami yang kali ini perdana ingin mengulas, istilahnya itu meneliti bagaimana pengalaman panjenengan selama menjadi pembina, pengurus, atau lebih tepatnya koordinator di SMK ini. Dari dulu sampai sekarang, gimana perkembangan itu? Oke, mungkin saya akan mulai ke sini tadi. Kembali ke segmen awal tadi, pertanyaan awal, bahwa kami hidup, saya sebagai santri, jadi saya mengklaim disclaimer bahwa saya enggak jauh sekali dari posisi yang namanya Al-Ustadz tadi itu ya.
Jadi saya lebih suka sebetulnya dipanggil Cak atau Kang atau yang lain lah, yang sejenisnya. Oke, Bahwa berarti Cak ya, Fahid. ya oke lah, silakan. Jadi yang penting tidak Ustadz gitu aja. Sebetulnya begitu. Tapi karena kemudian adab di Tebu Ireng mengharuskan seperti itu, ya mau bagaimanapun kita harus mengikuti adat tradisi di situ. Jadi kembali ke pertanyaan, dulu kami diajari para guru, para kiai kami bahwa ilmu itu tidak hanya sekedar dicari ditimba, tetapi harus ada pupuknya. Kalau sebuah makalah menyatakan al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Jadi ketika seseorang pergi pamit kepada orang tua, keluar dari rumah lalu mencari ilmu di pondok pesantren, pada saat itu dipilihlah Tebu Ireng untuk yang kini saya tinggali, kini saya mengabdi di situ. Kata ulama tadi, kata makalah tadi adalah ilmu itu dengan belajar, tapi barokah itu dengan hikmah. Dan dua hal ini yang kita cari di pesantren. Sebagai seorang santri tadi, kita mencari dua hal itu, ilmu dan barokah. Waman khodama khudima. Siapa yang dia akan membantu, dia akan dibantu. Siapa yang akan menolong, dia akan ditolong. Itu yang diajari oleh guru-guru kami. Juga motivasi berikutnya adalah satu perkataan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau itu putra dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi putra dari Sayyid Abbas Al-Hasani Mekah dan merupakan guru dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki waktu itu? Beliau mengatakan, saya itu lebih suka santri yang mengabdi dibanding santri yang selain mengabdi. Artinya kalau ada dua pilihan antara santri yang rajin mengaji dan lebih rajin mengabdi, maka Sayyid Muhammad itu lebih suka santri yang rajin mengabdi, tetapi tidak menghilangkan ngajinya tadi. Jadi ketika saya nyantri, bahkan sampai sekarang pun saya masih nyantri di Tebu Ireng, dan sekaligus tadi untuk mencari barokahnya, yaitu tidak ada jalan lain kecuali mengabdi. Jadi tadi itu motivasi kami. Kemudian secara tidak langsung, kemudian kebetulan saya diminta dan diperbantukan untuk mengabdi di unit SMK Variasi. Gitu. Unit SMK. Jadi gimana nih kok bisa beliau di SMK ini? Entah kok tidak ustadz yang lain, seperti mungkin alumni SMK yang jadi pembina SMK gitu. Iya. Jadi kenapa ini kok? Iya itu. Ustadz yang lain? Ya saya juga bertanya, kenapa harus saya waktu itu? Ya itu mungkin takdir ya. Itu takdir ya. Itu mungkin takdir Tuhan ya, takdir Allah yang kebetulan saya diamanai kemudian menimpa saya, takdir Allah yang menimpa saya kebetulan. Jadi kalau cerita itu dulu di tahun 2016, itu Gus Solah atau Kiai Solahuddin Wahid, Allah yarham, guru kita, pengasuh kita dulu itu membutuhkan sekian pembina. Nah pada saat itu, di tahun itu sudah ada alumni diklat dari pembina itu yang dipersiapkan, ternyata masih kurang. Seingat saya itu masih kurang 18 pembina saat itu. Lalu dipilihlah 18 itu, diantaranya saya. Waktu itu saya masih semester 3 di Mahatari Hasyim Asy'ari dan Unhas. Setelah itu ikut diklat, tetapi hanya beberapa hari, hanya 2 hari seingat saya. Setelah 2 hari diklat itu, kita setelah hari raya atau ajaran baru, kita diperbantukan untuk di SMK. Jadi waktu itu kebetulan kontraknya awal itu yang saya dipesan itu MTS, sudah masuk ke kepemimpinan MTS. Ternyata setelah masuk ajaran baru kita di rolling ke pembina SMK. Nah, ini baru ini yang saya nggak tahu. Jadi sebelumnya nggak ada pembicaraan, langsung diperbantukan pembina SMK. Saya belum tahu betul kok ada SMK waktu itu di Pondok Pusat Pesantren Tebu Ireng. Low battery, please charge. Ya. Iya. Jadi kita sudah mengenal bagaimana latar belakang beliau kenapa jadi pembina di SMK Variasi ini. Ya, jadi mungkin cukup itu dulu Ustaz yang ingin kami tahu dari profil panjenengan dan keadaan SMK, dan itu akan berlanjut nanti di part 2. Nantikan saja. Jadi guru kami waktu itu memberikan arahan, memberikan bimbingan
beliau itu mengutip apa yang disampaikan Imam Ghazali bahwa mendidik anak itu setidaknya ada tiga fase. Fase pertama adalah Oke, berhubung Ustaz Fakih ini pernah jadi pembina nih, berarti kan kemungkinan, dan itu sudah pasti mungkin beliau sudah tahu karakter dari anak-anak yang nakal, yang enggak, dari dulu sampai sekarang. Itu gimana? Menurut ini ada perubahan atau gimana? ada perubahan dari karakter anak gitu. Jadi sudah dikatakan tadi guys di awal bahwa pembina-pembina di Tubiran itu bagian besar itu sudah pernah diklat atau pelatihan sebagai pembina nanti. Memang tidak khusus untuk menjadi pembina pelatihannya, tetapi untuk belajar untuk menghadapi orang, bagaimana mengasuh atau membimbing seseorang, entah itu anak-anak ataupun masyarakat nanti. Jadi guru kami waktu itu memberikan arahan, memberikan bimbingan bahwa beliau itu mengutip apa yang disampaikan Imam Ghazali bahwa mendidik anak itu setidaknya ada tiga fase ya. Fase pertama adalah 7 tahun pertama. Ketika anak usia 1 tahun sampai usia ke-7, yaitu 7 tahun pertama tadi, maka hadapilah mereka seperti hanya raja. Anak kecil itu harus kita turuti apapun yang mereka inginkan. Artinya seperti raja, kita bimbing, kita sayangi mereka seperti raja, kita layani mereka seperti raja. Kemudian 7 tahun kedua, yaitu umur 7 tahun atau 8 sampai dengan 14. Maka bagaimana kata Imam Ghazali seperti yang disampaikan guru saya itu, yaitu hadapi mereka seperti budak atau seperti anak buah. Di umur SD, ketika umur 7 tahun itu kan sudah mulai masuk SD, harus kita betul-betul grade untuk mau sholat, untuk mau ibadah yang wajib, yang fardu. Kalau enggak, bahkan di hadis itu kan kalau sudah umur 10 tahun, kita pukul anak yang belum mau sholat sampai umur 14 tahun. Setelah umur 14 tahun, lalu umur 15 sampai dengan 21, yaitu di usia mereka SMP ya, di usia mereka mungkin menjelang masuk ke SLTA ya. Hadapilah anak-anak itu seperti teman, seperti sahabat. Jadi ketika di umur itu kita menghadapi mereka yang jelas usianya sudah 15, dewasa, mulai remaja, mulai dewasa, kita hadapi mereka dengan seperti teman. Kita curhat dengan mereka, kemudian kita sebagai mbak kakak mereka, sebagai ibu mereka, sebagai ayah mereka. Jadi itu yang dibekali oleh guru-guru kami waktu ada pelatihan sebagai pembina. Lalu melihat karakter dari awal, dari dulu SMK ada sampai saat ini, saya kira tidak ada perbedaan yang spesifik ya. Jadi semuanya itu sama, anak-anak itu zamannya juga, kalau dikatakan anak-anak zaman now sekarang itu kan generasi milenial, itu saya kira sama, kenakalannya juga sama, yang namanya anak-anak seperti apa itu juga wajar. Jadi saya kira begitu. Itu. Ya. Jadi lebih susah mana kira-kira? Jadi dari perkembangan SMK, dari anak-anak mungkin oke lah, dari karakter tidak jauh beda dari dulu sampai sekarang. Jadi itu mengenai anak-anak, mengenai program dari SMK sendiri yang dulu mungkin pernah ada yang bilang kurang berjalan, dan sekarang ada yang bilang lebih tertib. Itu gimana? Apa ya betul seperti itu? Saya kira kalau secara keseluruhan atau statistiknya memang bisa dikatakan demikian ya. Karena mau bagaimanapun SMK itu sejarahnya kan diambil alih dari yayasan yang ada di sebelah, yaitu di budenya Kiai Salahuddin Wahid, budenya Gus Dur, itu punya Faria itu diambil alih ke yayasan Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi peralihan itulah mungkin yang membuat kita itu agak berproses yang agak berat. Ibarat bayi yang baru lahir pasti lebih berat mengasuhnya ketimbang yang sudah agak besar.
Memang pada waktu tahun-tahun awal kami membina atau mendampingi anak SMK memang tidak sekondusif pada saat ini. Secara menurut secara umum ya, tapi secara spesifiknya ya karakter kenakalan semuanya hampir sama. Ya memang tadi kita itu dulu belum punya tempat, sekarang kita sudah punya tempat sendiri, punya asrama sendiri, punya sekolah sendiri. Dulu itu kita masih dompleng di pusat, di sempitan kamar pada saat itu 2016 ada kamar 201, AB 201 waktu itu. Kemudian kita sudah punya asrama sendiri di sini. Oh, jadi berarti bedanya mungkin seperti itu. dulu asramanya itu masih ibaratnya meminjam gitu, atau mungkin bercampur dengan unit yang lain Mungkin lebih tepatnya itu bercampur ya, bukan meminjam ya. Jadi belum berdiri sendiri, mungkin itu. Jadi belum punya apa namanya? Kalau ini tuh kalau misalkan LH, KK misalkan itu kan jelas aliyah. Dulu itu kan masih campur-campur. Jadi Tebuireng pun punya proses sendiri. Jadi Tebuireng pada saat itu juga ada proses sendiri ya. Dulu itu ada zamannya campur antara SLTA dan SLTP. Kemudian dilokalisir, ini SLTP semua, ini SLTA semua. Termasuk SMK pada waktu itu juga gitu. Awalnya kita masih bercampur dengan unit yang lain. Dulu kita kebetulan bercampur dengan unit tersebut. Pada tahun 2016. Itu. mengenai suka-suka SMK, mungkin ada sedikit kisah yang mungkin yang masih terngiang dalam kehidupan dengan mungkin ada santri yang seperti ini yang mungkin beliau merindukan seperti ini, mungkin bisa diceritakan sedikit kalau ada. Ya, pada saat itu kami para asatid yang lain, kemudian pimpinan sekolah juga pada saat itu kami diajak pimpinan sekolah dipanggil ya Salahuddin Wahid Kendalem waktu itu melaporkan bagaimana kondisi yang ada di SMK baik di sekolah maupun baik di pondok. Saat itu ya sholat ingat kami pernah berpesan bahwa kita mendidik SMK itu, mendidik anak-anak itu, mendidik santri bukan hanya mendidik saat mereka di pondok saja. Jadi mendidik, mendampingi, menemani mereka itu sampai mereka sukses, sampai mereka menjadi orang di masyarakat, bahkan selama-lamanya, tidak ada waktu batasnya. Jadi itu yang membuat kami membekas. Yesolah sendiri pada saat itu menanyakan alumni yang ini namanya ini di mana. Itu perhatian yang berbeda saya kira. Di samping unit-unit yang lain tidak ada yang seperti itu, unit SMK langsung dipanggil sama pengasuh dan ditanya alumni ini kuliah atau bekerja, kerja di mana? Yang nggak kuliah mondok atau bagaimana? Diperhatikan sampai seperti itu sama kiai kita pada saat itu. Jadi itu yang saya kira sangat berkesan ya, membedakan menjadi pengurus atau pembina yang ada di unit SMK dengan yang lain. Bahwa tadi poinnya adalah, benang merahnya adalah kita mendidik, menemani, sama-sama belajar. Tidak hanya kami mendidik, tapi kami juga belajar ketika menghadapi anak-anak, belajar menghadapi masyarakat. Bahwa mereka tidak hanya di sini, nanti setelah lulus, setelah alumni juga harus selalu berkomunikasi. Orientasinya bukan nanti di sini itu baik, tapi di luar seperti apa? Tidak. Orientasi kita itu di sini setelah dicap menjadi santri atau dosen ya berarti selamanya nanti akan kita bareng-bareng merajuk silaturahim itu. Jadi itu yang saya kira yang terkenang, sangat terkenang di SMK itu. Oke, kembali lagi. Setelah kita mengetahui tentang suka dan duka berbagi bersama para santri, mungkin ada beberapa kesan, pesan dan atau mungkin harapan yang ingin panjenengan harapkan dan dikasih tahu ke pemirsa untuk SMK selanjutnya kan? Ya pasti ya Mas ya. Jadi di usia Tebuireng yang kurang lebih 120 tahun ini, 122 tahun ini, pasti sangat banyak yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita impikan ke depannya pasti. Harapan pribadi saya adalah di usia pesantren Tebuireng, untuk pesantren Tebuireng, untuk santri Tebuireng pada umumnya, khususnya adalah untuk SMK Ferry Hasyim tercinta, bahwa santri Tebuireng, santri Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, baik
dari zaman kepengasuhan Hadratus Syekh sampai kepengasuhan yang saat ini Kiai Abdul Hakim Mahfud ataupun sampai ila yaumil qiyamah, santri Tebuireng akan terus menjadi corong masyarakat, menjadi lampu-lampu penerang umat di seluruh Indonesia, bahkan di kancah dunia. Pasti sudah barang tentu, belum tentu mereka yang nakal di pondok itu nanti keluar akan menjadi berandalan. Belum tentu yang nanti di pondok itu rajin, di luar juga akan terus istiqomah rajin. Bahwa semua itu santrinya Hadratus Syekh, semua itu santri Tebuireng yang nanti akan berjuang pulang ke rumah, berjuang membimbing umat, berjuang untuk mencerdaskan bangsa, berjuang untuk mengabdi kepada agama, kepada negara, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan dunia pada khususnya. Maksudnya masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Teruntuk SMK Haria Hasyim, saya juga punya harapan yang besar bahwa saya teringat sebuah peradaban di dunia ini, bahwa dulu di abad pertengahan sekitar 400-an tahun Masehi, jadi di tahun 400 Masehi itu ada namanya Renaissance. Jadi ketika peradaban dunia itu mulai terlahir kembali, saya kira SMK Haria Hasyim ini menjadi tonggak dan menjadi pelopor terlahirnya kembali pesantren Tebuireng yang sudah mencapai 120 tahun itu, yang sudah mencapai 12 abad itu. Jadi SMK menjadi renaissance-nya peradaban Tebuireng yang menjadi pelopor, menjadi tonggak, melahirkan kembali generasi yang nanti saya kira 10 tahun, 20 tahun kemudian di Indonesia, di dunia akan banyak yang membutuhkan santri agamis atau yang mempunyai jiwa yang baik dalam keagamaan, yang mampu berteknologi, yang mampu mengikuti solid likuli zaman. Jadi dia bisa mengikuti zaman, kemudian tidak kolot, dan bisa menjawab tantangan zaman yang akan datang. Itu harapan saya untuk SMK. Oke, jadi sudah mendengar dari harapan beliau. Jadi harapan dari beliau adalah semoga SMK ini untuk kedepannya menjadi tonggak dari keeksistensinya Tebuireng dan menjadi acuannya Tebuireng dan menjadi acuan dunia secara umum. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari kami, Ustadz. Mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan dari kami. Ya, kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, sama-sama. Ya, jadi mungkin sekian dulu dari kami podcast untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.